Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ada yang nggak berangkat? Ada. Siapa? Kenapa? Sakit? Semoga yang sakit cepat sembuh dan bisa mengikuti pembelajaran di kelas seperti biasa. Amin. Ya, langsung saja kita masuk ke materi yang selanjutnya. Kemarin sudah tentang kesetaraan gender, sekarang masuk ke menghargai lingkungan dan budaya lokal. Langsung dibuka halaman 28. Mengenal lingkungan sekitar. Lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kelangsungan hidup organisme yang ada di dalamnya. Organisme yang hidup di dalam lingkungan terdiri dari seluruh makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan manusia. Antar makhluk hidup saling berinteraksi dan menggantungkan agar siklus hidup dalam lingkungan dapat terus berjalan. Masing-masing makhluk hidup juga memiliki peran dan fungsi ketika interaksi sedang terjadi. Masuk lingkungan terdiri dari beberapa macam lingkungan fisik, lingkungan biologi, lingkungan sosial. Masing-masing akan saya jelaskan. Yang pertama, lingkungan fisik. Lingkungan fisik adalah faktor eksternal berupa komponen benda mati. Komponen tersebut meliputi air, tanah, udara, radiasi, cuaca, iklim, bahan pangan, dan lain sebagainya. Lingkungan fisik berinteraksi terhadap manusia secara konstan dan dalam sepanjang waktu. Terus lingkungan biologis menyangkut benda hidup yang meliputi tanaman atau flora, hewan atau fauna, virus, bakteri, jamur, parasit, protozoa, dan lain sebagainya. Lingkungan biologis sangat berpengaruh dan memegang peranan penting dalam interaksi antar manusia sebagai unsur lingkungan yang menguntungkan atau sumber kehidupan ataupun yang mengancam kehidupan manusia. Yang ketiga tadi, lingkungan sosial merupakan faktor eksternal yang berhubungan dengan kebudayaan atau adat istiadat, tradisional, kebiasaan, kepercayaan, dan agama. Terus gaya hidup, tingkat pendidikan, tingkat sosial, politik, dan sistem organisasi. Lingkungan sosial di dalamnya juga terdiri dari peraturan yang berlaku bagi setiap individu yang hidup bermasyarakat. Tadi lingkungan fisik itu ada. Yang pertama, Lingkungan fisik, lingkungan biologis, lingkungan sosial. tadi itu ya sedikit penjelasan dari kegiatan pembelajaran tentang materi lingkungan. Ya, tadi lingkungan adalah mempengaruhi keberlangsungan organisme di dalam masyarakat. Terus tadi menyebutkan ada tiga lingkungan fisik, lingkungan biologi, lingkungan sosial. Contohnya ada, bisa kalian pelajari sendiri. Ada yang mau tanyakan? Ada. Ya, setelah tadi materi sedikit tentang lingkungan, apakah ada pertanyaan? Kalau tidak, saya yang tanya tentang seputar lingkungan. Sebutkan apa saja contoh interaksi dalam lingkungan fisik. Ada yang bisa menjawab? Kalau ada, angkat tangan. Ya, tolong dijelaskan contohnya. Contoh interaksi dengan lingkungan fisik adalah A. Manusia membutuhkan tanah untuk menanam tanaman. B. Manusia membutuhkan air untuk mandi, minum, dan menyiram tanaman. C. Manusia membutuhkan sinar matahari untuk mengeringkan pakaian. D. Turunnya hujan deras akan menimbulkan pemukiman banjir. E. Cuaca panas digunakan manusia untuk pengolahan kerajinan tanah liat. Nah, jadi itu ya. Berarti kita sebagai manusia itu individu atau sosial. Berarti kita adalah sama-sama butuh, ya, butuh air, butuh minum, butuh makan, butuh tempat tinggal, butuh bicara, dan lain-lain. Intinya makhluk sosial di lingkungan fisik, biologi, atau sosial. Sosial macam-macam. Itu tadi ya, interaksi dalam di lingkungan fisik.
Ya, jadi kesimpulannya adalah kita hidup di lingkungan harus sama-sama saling menghargai dan kita harus bisa berinteraksi antara orang lain dengan kita atau manusia dengan manusia. Karena apa? Karena hidupnya kita di masyarakat untuk kegiatan sehari-hari. Misal ada orang menggali sumur, sumur itu milik pribadi. Sedangkan musim kemarau, tetangganya adanya kekurangan air. Kita tanya apakah butuh air apa tidak. Kan berarti saling, kalau butuh berarti kita berikan air yang sudah kita buat sumurnya. Kita bantu orang lain. Bermanfaat apa tidak sumur itu buat orang lain. Berarti kita saling membutuhkan ya, saling membantu, saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Ada di lingkungan fisik, di lingkungan biologi ada flora dan fauna, tumbuhan dan hewan. Di sosial berarti di dunia pendidikan, dunia ekonomi, di dunia pekerjaan dan lain-lain. Kalian di sekolah berarti di dunia pendidikan sosial. Pendidikan itu bukan hanya di sekolah, di tempat kerja juga pendidikan. Kamu duduk ngobrol sama teman-teman itu namanya juga salah satu dari proses pendidikan, walaupun itu non formal. Kalau di sini kan formal di sekolah, kalau di sini, kalau di sana kalian walaupun perkumpulannya adalah game, suka nge-game, itu ya pendidikan di bidang permainan. Itu ya tadi, sama-sama hidup di lingkungan masyarakat harus saling menghargai, menghormati sesama orang lain walaupun berbeda suku bangsa di Indonesia. Mungkin itu sedikit materi pada pagi hari ini, semoga bisa bermanfaat. Kalau tidak ada yang mau tanyakan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi